Shalom, pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saudara bisa berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan pada hari ini di HUT Gereja Kingmi Tanah Papua, tanggal 6 April tahun 2022. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan yang bertepatan dengan HUT Kingmi Tanah Papua. Ajari kami biar firman Tuhan ini merefleksi hidup kami, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, menikmati Injil kekuatan Allah dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan siap sambut firman Tuhan. Amin. Saudara Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Habakuk pasal 1 dan pasal 2 secara umum. Dan izinkan saya pada malam hari ini akan membacakan Habakuk pasal 1 ayat yang kedua sampai yang keempat terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman Tuhan ini, saya akan beri judul dan kita akan belajar di bawah tema harapan bagi yang tak berpengharapan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, hal yang pertama adalah mengenai kapan kondisi tak berpengharapan hidup itu dialami oleh manusia, dialami oleh sebuah komunitas. Kondisi tak berpengharapan hidup itu dialami oleh sebuah komunitas, sekelompok orang atau seseorang ketika orang fasik mengepung orang benar dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bergereja. Dalam situasi ini, saudara, kondisi tak berpengharapan itu sudah menjadi bagian hidupnya. Yang kedua, bagaimana kondisi kehidupan yang tercipta dalam bermasyarakat, bernegara, dan bergereja, yaitu terlihat penindasan terjadi di mana-mana dalam berbagai aspek kehidupan. Di sana ada aniaya, ada kekerasan, dan itu terjadi di depan mata semua orang. Perbantahan dan pertikaian, sampai kondisi di mana hukum itu kehilangan kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bergereja.
Tidak pernah muncul keadilan. Keadilan sepertinya hanya milik orang-orang tertentu, orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya apa-apa, punya harta, dan punya kekuatan. Keadilan nampaknya hanya milik mereka saja, atau keadilan berpihak pada mereka saja. Keadilan itu tidak pernah muncul di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bergereja. Dan Alkitab mencatat di sini tadi bahwa keadilan muncul terbalik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bergereja. Saudara, ketika kita sudah hidup dalam situasi seperti ini, yang ketiga adalah masalah dampak spiritual. Kira-kira apa yang terjadi di dalam hati? Habakuk 1 ayat 2 sampai 4 adalah keluhan Nabi Habakuk, doa Nabi Habakuk. Tapi dari keluhan dan doa Nabi Habakuk tadi, itu ada beberapa hal penting yang akan kita lihat mengenai apa sebenarnya yang terjadi di dalam hati umat, orang-orang percaya, orang-orang yang merindukan keadilan, orang-orang yang merindukan kebenaran, dan mereka melihat kenyataan yang terbalik daripada itu, di mana keadilan itu muncul terbalik. Di dalam ayat yang kedua sampai keempat menjelaskan bahwa mereka melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang lambat menolong. Perkataan Nabi tadi berkata, berapa lama lagi ya Tuhan? Terus di sana, kapan engkau mendengar teriakan aku? Mereka melihat, umat Tuhan mulai melihat pribadi Tuhan itu seperti pribadi yang tidak mau mendengar seruan anak-anaknya, seruan orang yang percaya kepadanya. Lalu timbul lagi di dalam hati daripada orang-orang percaya. Mereka melihat Tuhan seakan-akan menjadi pribadi yang tidak mau menolong. Lalu timbul pula juga di dalam hati umat Tuhan. Mereka melihat bahwa mereka melihat Tuhan, bahwa Tuhan seakan-akan pribadi yang suka menunjukkan kejahatan dan suka supaya umat Tuhan melihat kelaliman. Sampai pernyataan daripada Nabi tadi mengatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman. Kondisi ini sebenarnya mau menjelaskan kepada kita bahwa umat Tuhan sebenarnya sudah memiliki pandangan yang salah, pandangan yang negatif tentang Allah di dalam hati mereka. Umat Tuhan sudah melihat Allah yang salah, sampai mereka dapat berkata juga bahwa memang Tuhan sengaja biarkan kami hancur seperti ini. Dan dalam situasi seperti itu, pertanyaan Allah kepada kita semua tetap sama, yaitu di dalam Yesaya 40 ayat 25, Allah bertanya kepada umat Israel, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kuasa. Seakan-akan aku seperti berhala yang buta, yang tidak punya telinga, yang tidak mendengar. Saudara yang dikasihi,
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika umat Tuhan hidup dalam pikiran, perasaan yang negatif terhadap Tuhan, lalu menuduh Tuhan yang salah, ya, menuduh Tuhan, kira-kira apa akibatnya? Akibatnya adalah kemalangan. Ya, kemalangan sudah merupakan nasib yang dialami oleh umat Tuhan yang memandang salah terhadap Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hosea pasal 4 ayat 6, Allah berfirman demikian, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Situasi hancur tadi, ya, yang terjadi di dalam komunitas umat Tuhan akibat daripada keadilan yang muncul terbalik, itu sudah memberi konsep yang salah kepada umat Tuhan. Dan ketika umat Tuhan membiarkan dirinya terbuai dalam konsep yang salah tentang Allah, maka akibatnya adalah kebinasaan. Akibatnya adalah kehancuran, perpecahan. Saudara, di saat HUT Gereja Kingmi Tanah Papua yang ke-60 hari ini, saya ajak mari kita mengintrospeksi diri, melihat bagaimana wilayah-wilayah gereja Kingmi Tanah Papua, wilayah gereja GKI, wilayah gereja Katolik hari ini telah hancur berporak-poranda. Umat Tuhan lari meninggalkan kampungnya, menyelamatkan diri di goa, di gunung, sampai banyak yang mati kelaparan di tengah jalan, mati kedinginan, dan sebagainya. Saudara, kita perlu mengoreksi diri kita dari sudut pandang ini, bahwa apakah saya mengenal Tuhan dengan benar, ataukah saya sedang menuduh Tuhan, saya sedang berpikiran yang salah dan menyalahkan Tuhan di dalam hidup saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kelima, apa harapannya? Apa harapannya? Habakuk 2 ayat 14 berkata demikian, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Harapan bagi kita dalam situasi yang krusial seperti ini adalah masalah pengenalan akan Allah. Ketika hati kita, pikiran kita mulai dipenuhi dengan pengenalan akan Allah, maka pemulihan langsung berjalan. Karena pengenalan akan Allah itu ketika datang kepada kita, maka pemulihan itu adalah akibat daripada pengenalan akan Allah. Kita boleh merayakan HUT Kingmi yang luar biasa. Dan HUT gereja lain ada yang sampai sudah ratusan tahun di tanah Papua. Ada juga yang baru sekitar 50 tahun. Ada yang ke-40 tahun. Tapi apakah benar sebagai umat Tuhan kita mengenal
Tuhan kita dengan benar? Ataukah kita sedang berkata yang salah tentang Tuhan? Saudara, Allah telah memberi solusinya kepada kita hari ini melalui kitab Habakuk ini, bahwa yang perlu dilakukan, yang perlu kita miliki adalah memenuhi hidup kita, hati dan pikiran kita tentang pengenalan akan Allah yang benar. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya? Saudara pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Langkah pertama, segera baca Alkitab. Langkah kedua, segera terima apa kata Alkitab tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima apa kata Alkitab tentang Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, bawa kebenaran Tuhan Yesus Kristus itu di dalam fakta kehidupan kita hari ini dan selanjutnya. Baik diri kita pribadi, anggota keluarga kita, jemaat kita, komunitas kita, gereja kita, suku dan bangsa. Kita bawa diri kita bawa kebenaran diri Tuhan Yesus Kristus itu bagi kita dalam semua kenyataan hidup yang sedang kita alami. Dan ketika kita bawa kebenaran Kristus, Yesus Tuhan kita di dalam seluruh hidup kita, di dalam fakta hidup kita, saudara, kita akan mengalami kebenaran Dia di dalam hidup kita. Contoh membawa kebenaran diri Tuhan Yesus Kristus atau diri Allah di dalam hidup kita seperti begini. Mungkin hari ini engkau dengan saya sedang menangis oleh karena kita hancur dalam berbagai kehidupan. Mungkin hak-hak kita diambil. Mungkin kita sudah dirampas dari segala aspek hidup kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus berkata bahwa Tuhan itu baik. Di dalam Mazmur Alkitab berkata bahwa Allah itu baik, bahwasanya Ia baik untuk selama-lamanya. Apapun kondisi kita yang hancur, apapun kondisi kita yang tidak baik, itu tidak boleh mengurangi kebesaran Tuhan yang maha mulia, maha besar, maha dahsyat itu di dalam hati dan pikiran kita. Berdasarkan kebenaran tadi, bahwasanya Allah itu baik, kasih setianya tetap selama-lamanya. Apapun kondisi yang kita sedang alami hari ini, kita hendaknya katakan begini, bahwa memang saya sedang alami begini, tapi Allahku, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang baik adanya. Yang buat saya hancur ini dunia, tapi Allahku, Dia baik adanya. Lalu kita memuji Dia, membesarkan, mengagungkan, memuliakan namanya. Kita melupakan, menindas, menginjak berbagai penderitaan batin yang sedang kita alami, pergumulan yang kita sedang alami.
Kita tindis, kita injak dengan berkata bahwa memang saya boleh alami seperti ini. Sekenyataan memang benar saya sedang alami seperti ini. Tapi Allah saya baik. Allah saya baik melampaui penderitaan yang saya sedang alami. Kita bangkit dan berkata demikian, saudara. Kita bangkit dan berkata demikian. Boleh saya alami, memang saya sedang alami seperti ini. Tapi Tuhan saya itu baik. Apa yang saya alami tidak bisa menghancurkan kebenaran Kristus yang saya sudah terima di dalam hati saya. Tuhan itu baik bagi saya. Saudara, ketika kita mengambil langkah ini, kebenaran Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang baik itu kita alami dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan memenuhi hidup kita. Kebaikan Tuhan di saat kita ambil langkah dengan mengatakan bahwa saya memang mengalami seperti ini, tapi Allah saya baik adanya. Allah saya dalam Tuhan Yesus Kristus adalah baik adanya. Maka kita alami itu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah harapan bagi kita yang tak berpengharapan. Dari kenyataan hidup, ketika kita sudah lihat bahwa seakan-akan yang ada di hidup kita itu keadilan sudah muncul terbalik. Saudara, kita tidak bisa lawan dengan kekuatan kita. Ya, kita tidak bisa lawan dengan kekuatan kita. Akal kita, strategi apapun tidak bisa. Allah sudah kasih memberitahu caranya, yaitu penuhi hidup kita dengan pengenalan akan Allah. Baca Alkitab, terima apa kata Alkitab tentang Tuhan Yesus Kristus, lalu bawa kebenaran Allah dalam Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh kenyataan hidup kita dan perkatakan kebenaran Allah ini. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran Kristus akan menyatakan kebenarannya dalam hidup kita. Sampai kita akan berkata, Tuhan, Engkau hebat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Ketika kami melihat hidup kami, sudah tidak berpihak lagi. Segala sesuatu sudah menjauh dari hidup kami. Bahkan segala yang dari hidup kami telah diambil. Tuhan, Engkau tetap baik bagi kami. Yang ambil itu dunia dengan segala keinginan mereka. Tapi Engkau baik. Penderitaan kami tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebenaran-Mu, kebaikan-Mu bagi kami. Kebaikan-Mu bagi kami melampaui segala sesuatu. Hamba berdoa bagi semua orang yang sedang menangis hari ini, yang sedang berjuang membawa diri kembali kepada kehidupan yang damai, kehidupan yang aman, penuh dengan sukacita. Kiranya ya Tuhan, kebenaran malam hari ini diambil oleh setiap pribadi dan dibawa dalam hidup mereka. Dengan mengambil sikap untuk memenuhi diri dengan pengenalan akan Allah. Memenuhi kehidupan keluarga dengan pengenalan akan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Memenuhi diri dengan kebenaran Kristus dalam hidup pribadi, komunitas maupun gereja. Kiranya damai sejahtera Allah turun. Setiap pribadi yang melihat bahwa Allah Engkau baik adanya, lebih baik dari penderitaan yang sedang dialami. Penderitaan yang sedang dialami itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kebaikan-Mu.
Kiranya kebenaran ini dialami oleh setiap pribadi, setiap orang yang mengambil langkah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalami kebenaran ini. Pemulihan terjadi, rohani, jasmani, pribadi maupun keluarga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Dalam situasi ini, mari buka mulut, terima Tuhan dalam hati, dan ambil langkah baca Alkitab. Terima kebenaran Kristus Yesus, Tuhan kita, di dalam hidup kita. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, penderitaan yang saya alami, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kasih, dibanding dengan kebaikan-Mu bagi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberi nyawa-Mu supaya saya selamat. Kematian-Mu memberi saya hidup. Mulai hari ini, saya akui, Yesus, Engkaulah Juru Selamat dan Tuhan bagi saya. Juru Selamat dan Tuhan bagi keluarga saya. Hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, mulai hari ini, saya mau baca Alkitab. Saya mau terima kebenaran-Mu yang tercatat dalam Alkitab. Ajari saya, ingatkan saya untuk selalu baca Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayo, mari penuhi hidup kita, hati, pikiran, dan jiwa kita dengan pengetahuan akan kemuliaan Allah. Caranya baca Alkitab pertama. Yang kedua, terima apa kata Alkitab tentang Tuhan Yesus Kristus apa adanya. Yang ketiga, bawa kebenaran Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kita. Fakta kita boleh hancur, tapi kebenaran Allah itu abadi. Fakta kita, kehancuran kita sementara. Kebenaran Tuhan yang merubah semua. Tetap pegang Tuhan Yesus. Apa kata Alkitab tentang Tuhan Yesus kita pegang sungguh-sungguh. Maka kebenaran Kristus akan membuktikan kebenarannya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat HUT Kingmi yang ke-60 tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.